warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional dan beberapa konsep yang ada di pendapatan nasional tersebut. Nah, apa itu pendapatan nasional? Ada beberapa pakar yang mendefinisikan apa itu pendapatan nasional. Dan dapat disimpulkan, pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Nah, tujuan dan manfaat dalam mempelajari pendapatan nasional. Tujuan yang pertama adalah mengetahui kemampuan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Dan yang terakhir, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Jadi, tujuan dari mempelajari pendapatan nasional, kita jadi tahu bagaimana kondisi perekonomian dalam suatu negara. Maka dalam bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengukuran kegiatan ekonomi dan yang digunakan adalah menghitung GDP. GDP merupakan salah satu konsep dari pendapatan nasional. Lalu, manfaat apa mempelajari pendapatan nasional? Yang pertama adalah mengetahui struktur perekonomian negara, baik itu agraris, industri, maupun jasa. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Jika kita kaitkan dengan materi kita sebelumnya, ini cenderung untuk mengukur GDP secara real. Jadi kita membandingkan antara beberapa tahun ke belakang dengan tahun sekarang. Walaupun secara nominal GDP-nya naik, tapi kalau misalnya kita menghitung dengan secara real, kita membandingkan dengan tahun dasar. Jadi kita tahu kalau perekonomian suatu negara itu naik atau turun atau malah hanya konstan atau tidak berubah. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Dan yang terakhir, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, ini ada beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama yang kita hitung adalah GDP atau Gross Domestic Product. Gross Domestic Product ini adalah menghitung berapa pendapatan nasional yang ada di wilayah suatu negara, baik di dalamnya itu berisi WNA maupun WNI. Yang penting dalam suatu negara atau dalam batas negara tersebut. Tentu GDP ini tidak dapat menggambarkan perekonomian suatu negara secara utuh karena di situ terdapat unsur WNA atau warga negara asing. Maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat lagi, dihitung GNP-nya atau Gross National Product. Gross National Product itu adalah pendapatan nasional yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang penting itu milik WNI atau warga negara suatu negara. WNI itu adalah warga negara Indonesia. Tentu yang saya contohkan di sini adalah negara Indonesia. Tapi bentuknya itu masih dalam bentuk gross atau bruto. Maka dibersihkan dulu atau dikurangi penyusutan, maka muncullah Net National Product atau NNP. Dari NNP tersebut disaring lagi menjadi NNI. Lalu dari NNI ini disaring lagi menjadi PI atau personal income.
Lalu dari personal income ini disaring lagi menjadi disposable income. Nah, disposable income ini adalah pendapatan nasional yang siap untuk dikonsumsikan oleh warga negara Indonesia. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi mengenai konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah Gross Domestic Product. Seperti yang sudah saya utarakan di awal tadi, GDP merupakan nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam negara tersebut dalam waktu 1 tahun tertentu, baik diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik negara maupun milik warga negara asing. Nah, pendekatan yang digunakan untuk menghitung GDP itu ada 3. Yang pertama adalah barang dan jasa apa dan berapa yang telah dihasilkan oleh seluruh bangsa Indonesia selama 1 tahun. Ini adalah pendekatan produk nasional. Yang kedua, siapa saja yang membeli hasil produk dan berapa uang yang mereka keluarkan atau belanjakan untuk produk tersebut. Maka ini adalah pendekatan pengeluaran nasional. Yang terakhir, berapa penghasilan yang diterima oleh pemilik faktor produksi sebagai hasil dari balas jasa karyanya. Tentu ini adalah pendekatan nasional. Kita mulai pembahasan yang pertama, menghitung atau mencari GDP berdasarkan produk nasional. Saya misalkan ini adalah beberapa produk unggulan yang ada di Indonesia. Ada kain batik, kopi, baju batik, tas kulit, Indomie tentunya mie yang terenak di seluruh dunia, dan yang terakhir adalah minyak kelapa. Nah, produk nasional itu atau GDP yang dihitung berdasarkan produk nasional, cara menghitungnya dengan menjumlah hasil produksi sejumlah masyarakat dalam atau selama 1 tahun menurut lapangan usahanya. Nah, lapangan usaha yang diperhitungkan dalam GDP-nya Indonesia itu ada berapa? Yang pertama adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua adalah pertambangan dan penggalian. Yang ketiga industri pengolahan. Yang keempat pengadaan listrik dan gas. Yang kelima pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang keenam adalah konstruksi. Yang ketujuh adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Yang kedelapan adalah transportasi dan pergudangan. Yang kesembilan adalah penyedia akomodasi dan makanan minuman. Yang 10 adalah informasi dan komunikasi. 11 keuangan dan asuransi. Yang ke-12 adalah real estate. Yang ke-13 adalah jasa perusahaan. Ke-14 adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Yang ke-15 adalah jasa pendidikan. Dan yang terakhir adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Jadi untuk menghitung GDP berdasarkan produk nasional itu menjumlahkan hasil produksi dari ke-16 lapangan usaha yang ada di Indonesia tersebut. Dan ini adalah perhitungan GDP atas dasar harga yang berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Secara nominal, GDP-nya Indonesia itu mengalami peningkatan. Tapi untuk menghitung seperti tabel ini tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak dapat langsung volume atau jumlahnya dan harus diuangkan baru dijumlahkan. Jadi misalnya tadi ada kopi, itu kan bentuknya biasanya satuannya adalah kilo.
Sedangkan kalau minyak itu satuannya adalah liter. Tentu kilo dan liter itu tidak bisa langsung dijumlahkan. Misalnya 5 kilo kopi menghasilkan 5 kilo dan minyak menghasilkan 100 liter. Tentu GDP itu tidak bisa langsung dijumlahkan. Harus diuangkan dulu atau disamakan dulu alat atau satuan hitungnya, yaitu biasanya adalah uang atau rupiah. Yang kedua, proses produksi kebanyakan melalui beberapa tahap sebelum dijual. Maka harus diperhatikan agar tidak terjadi perhitungan rangkap. Misalnya tadi ada lapangan usaha pertanian dan tadi juga ada lapangan usaha industri. Misalnya saja industri pembuatan tepung. Tentu itu diambil dari petani gandum dulu. Kalau sudah dihitung dalam hasil pertanian, tentu tidak bisa dihitung dalam hasil industri, maka tidak bisa double accounting di situ. Dan terakhir adalah angka produk domestik bruto masih perlu dikoreksi untuk sampai pada pendapatan nasional. Seperti tadi, yang pertama adalah GDP, yang kedua baru GNP, dan seterusnya. Kalau mau jadi pendapatan nasional tentu harus sampai kepada perhitungan NNI atau Net National Income. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung produk domestik bruto melalui pendekatan produk nasional. Yang pertama, misalnya kita akan menjual baju batik senilai 100.000. Tapi apakah baju batik ini langsung jadi baju batik atau dikerjakan oleh satu industri tiba-tiba jadi satu baju batik? Tentu tidak. Membutuhkan proses-proses yang banyak sebelumnya. Misalnya saja, sebelum menjadi baju batik itu diambil dari petani kapas. Dan untuk menghasilkan satu baju batik memerlukan kapas sebanyak 30.000. Setelah itu, kapas tersebut dipintal menjadi benang. Benang untuk menghasilkan satu baju batik membutuhkan 40.000 rupiah benang. Setelah itu, benang tersebut dipintal lagi menjadi kain dengan harga 60.000 rupiah. Lalu perlu dijahit baju batik tersebut dengan 80.000 rupiah. Baru jadi baju batik seharga 100.000 rupiah. Apakah GDP itu dengan cara menjumlahkan kelima lapangan usaha tersebut? Tentu tidak. Kalau iya, terlalu banyak nanti GDP-nya atau double accounting. Karena ketika harga benang 40.000 ini, tentu di dalamnya ada 40.000 ini, tentu di dalamnya itu ada unsur dari kapas senilai 30.000. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Pertanian kapas nilai outputnya adalah 30.000. Dan pertanian kapas ini tidak perlu kulaan atau tidak perlu membeli hasil sebelumnya karena ini dari alam, maka nilai outputnya pun 0. Maka nilai tambahnya adalah 30.000. Lalu pabrik benang itu memiliki nilai jual seharga 40.000. Tapi di situ membutuhkan barang atau kapas sebagai bahan paku. Maka harga kapas tadi sebagai bahan paku atau nilai inputnya sebesar 30.000. Maka nilai tambah dari pabrik benang itu hanya 10.000. Sedangkan pabrik tekstil atau untuk memintal menjadi kain
itu nilai jualnya adalah 60.000. Tapi sebelum jadi kain perlu benang dengan harga 40.000. Maka nilai input untuk pabrik tekstil tersebut adalah 40.000. Nah, maka tinggal nilai tambah di sini, nilai output dikurangi nilai input, maka 20.000. Sedangkan industri garment atau penjahitan itu butuh kain, maka nilai inputnya adalah 60.000, nilai tambahnya adalah sekian, dan seterusnya. Apabila dijumlah seperti ini. Lalu yang dimaksud dengan GDP berdasarkan produk nasional itu yang mana? Penjumlahan dari nilai output, atau penjumlahan dari nilai input, atau penjumlahan dari nilai tambah? Tentu yang tidak mengandung double accounting di situ. Atau yang ini. Maka dapat disimpulkan GDP tahun tersebut adalah 100.000. Nah, ini adalah berdasarkan pengeluaran nasional. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Pengeluaran nasional ini berdasarkan pembelanjaan di setiap sektor yang ada di perekonomian. Kita sudah membahas di pengukuran kegiatan ekonomi pada bab sebelumnya itu, kalau sektor dalam perekonomian atau pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pengeluaran dari setiap sektor tersebut adalah, kalau rumah tangga konsumen, pengeluarannya dalam bentuk konsumsi. Sedangkan kalau RTP atau rumah tangga produsen, pengeluarannya adalah dalam bentuk investasi. Dan kalau pemerintah, pengeluarannya dalam bentuk government expenditure. Dan kalau masyarakat luar negeri, pengeluarannya dalam bentuk ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Maka untuk menghitung GDP berdasarkan pengeluaran nasional tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini adalah GDP berdasarkan pengeluaran dari setiap sektor dan menyatakan kalau GDP setiap tahunnya itu juga meningkat. Dan ini adalah penerimaan nasional. Yang menghitung adalah penerimaan dari balas jasa faktor produksi. Kita tahu kalau faktor produksi pun juga ada 4. Yang pertama adalah tenaga kerja, kedua adalah teknologi atau barang modal, yang ketiga adalah modal, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Balas jasa dari tenaga kerja adalah wage, balas jasa dari teknologi atau sumber daya adalah rent, modal adalah interest, dan kewirausahaan adalah P atau profit. GDP berdasarkan penerimaan nasional itu juga tinggal menjumlahkan dari wage, rent, interest, and profit. Nah, dari GDP ini tadi, maka untuk menghasilkan pendapatan nasional yang lebih menggambarkan lagi kondisi perekonomian suatu negara, maka perlu dicari gross national product-nya. Cara mencarinya adalah tinggal GDP dikurangin atau ditambah produk neto terhadap luar negeri. Di sini sengaja saya beri langsung negatif karena konsepnya adalah negara berkembang. Biasanya negara berkembang
itu lebih banyak modal dari asing yang masuk ke dalam negeri daripada modal dalam negeri yang ada di luar negeri. Maka tentu produk neto luar negerinya itu menjadi negatif. Maka di sini langsung saya beri negatif. Lalu, Net National Product atau NNP merupakan nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi oleh penyusutan atau depresiasi dari barang-barang modal. Cara untuk mencari NNP tersebut adalah dari GNP atau Gross National Product dikurangi oleh depresiasi barang modal. Lalu dari NNP itu dapat dicari Net National Income atau NNI, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax dan ditambah subsidi. Jadi salah satu fungsi dari pemerintah itu kan mewajibkan atau memungut pajak dan menambah subsidi. Maka NNI ini caranya adalah Net National Product dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Lalu dari NNI ini dapat dihitung personal income-nya atau jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat sehingga harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Maka personal income ini rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan. Selanjutnya adalah disposable income atau DI, dan ini yang digunakan untuk mencari atau yang digunakan oleh masyarakat dalam berkonsumsi. Pendapatan disposable itu adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Maka DI adalah personal income dikurangi pajak langsung. Untuk lebih ringkasnya di sini akan kita pelajari konsep atau keterkaitan konsep pendapatan nasional. Yang pertama di sini adalah GDP yang dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu bisa melalui produk nasional, pendapatan atau penerimaan nasional, yang ketiga pengeluaran nasional. Dari GDP ini itu kan pendapatan nasional yang penting ada di dalam suatu negara, entah itu miliknya WNI atau miliknya WNA. Sehingga untuk mengetahui gross national product di sini perlu menambah di sini pendapatan WNI yang ada di luar negeri dan harus mengeluarkan pendapatan WNA yang ada di dalam negeri, sehingga akan menjadi gross national product. Nah, ini masih dalam bentuk gross atau bruto, maka harus dibuat netonya atau dalam bentuk net di sini atau net national product. Dari sini maka dari gross national product itu harus dikurangi depresiasi barang modal. Lalu untuk mencari net national income atau pendapatan yang diterima oleh warga negara, maka harus dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi yang ada di negara tersebut. Lalu untuk mencari personal income, maka harus menambah transfer payment
dan mengurangi beberapa hal di sini. Baru yang terakhir, untuk mencari disposable income, maka dari PI ini dikurangi pajak langsung. Disposable income ini yang akan kita gunakan untuk mencari keseimbangan ekonomi di suatu negara. Nah, ini adalah pertimbangan penting dalam pengukuran pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendapatan nasional atau GNP tidak terbatas pada batas teritorial suatu negara. Ini termasuk pendapatan semua penghuni suatu negara, bahkan jika mereka berada di luar negeri. Yang kedua adalah penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan ilegal. Di sini tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi black market itu tidak masuk di sini. Jadi mungkin sebenarnya GNP ini hasilnya lebih kecil daripada pendapatan nasional yang ada di dalam suatu negara. Jika di suatu negara tersebut ada praktek black market. Yang ketiga adalah layanan yang diberikan secara gratis tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Dengan meninggalkan layanan ini, pendapatan nasional pun cenderung akan lebih kurang atau cenderung kurang daripada yang semestinya. Padahal layanan gratis tersebut pun juga mengandung biaya. Tapi karena gratis maka tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Yang keempat adalah keuntungan dan kerugian modal tidak termasuk dalam pendapatan nasional atau net national income karena bukan merupakan hasil dari kegiatan ekonomi saat ini. Yang kelima adalah dalam perhitungan pendapatan nasional, waktu luang sudah tidak berlaku dalam proses produksi. Yang terakhir, pendapatan nasional mengabaikan semua transaksi di mana uang atau barang berpindah tangan karena tidak ada barang dan jasa baru yang diproduksi dalam proses tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai keseimbangan perekonomian baik dalam 2 sektor maupun 3 sektor. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.